Halo teman-teman semua, sebelum mulai jangan lupa subscribe, bantu aku untuk tembus di 20.000 subscriber di bulan ini. Terima kasih, selamat menonton. Bayangkan dunia di mana realitas bukan lagi sesuatu yang pasti. Di mana apa yang kita lihat, baca, dan yakini bisa saja merupakan ilusi yang dirancang oleh mesin. Ini bukan fiksi ilmiah, ini adalah kenyataan hari ini. Dalam era teknologi yang semakin maju, kebenaran berada di ujung tanduk. Samuel Wally, dalam bukunya The Reality Game, memaparkan bagaimana gelombang teknologi baru telah mengaburkan batas antara kenyataan dan kebohongan. Saat kamu scrolling media sosial, mengikuti berita online, atau bahkan mendiskusikan topik hangat di internet, kamu mungkin sedang menjadi bagian dari permainan realitas ini. Tapi, apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik layar? Teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Kita hidup di dunia yang terhubung lebih dari sebelumnya, di mana informasi dapat diakses dalam hitungan detik, dan komunikasi lintas benua bisa dilakukan hanya dengan satu sentuhan jari. Di satu sisi, teknologi memungkinkan kita untuk belajar, tumbuh, dan terhubung lebih dalam dengan dunia. Namun, di sisi lain, teknologi juga telah menjadi senjata yang digunakan untuk memanipulasi kebenaran. Dalam bukunya The Reality Game, Samuel Wally memperingatkan kita tentang ancaman disinformasi yang sangat berbahaya di era digital ini. Disinformasi bukan lagi sekadar kebohongan sederhana yang disebarkan dari mulut ke mulut. Kini, dengan bantuan algoritma, bot, dan kecerdasan buatan, disinformasi dapat menyebar lebih cepat, lebih jauh, dan lebih sulit untuk diidentifikasi. Dunia digital yang seharusnya menyatukan kita, justru menjadi ajang pertempuran di mana kebenaran dan kebohongan saling beradu untuk mendapatkan perhatian kita. Bagaimana teknologi yang seharusnya menjadi alat pemersatu kini berubah menjadi ancaman bagi kebenaran? Dan, lebih penting lagi, bagaimana kita bisa melawan permainan realitas yang dipengaruhi oleh disinformasi ini? Sejak awal, teknologi selalu menjadi penggerak utama dalam evolusi peradaban manusia. Setiap terobosan besar, mulai dari mesin cetak yang mengubah jalannya sejarah dengan memicu Renaissance, hingga penemuan internet yang mempertemukan dunia dalam satu jaringan global, telah membentuk cara kita memahami dan berinteraksi dengan dunia. Teknologi membawa kita lebih dekat satu sama lain, membagi informasi secara cepat, dan membuka peluang kolaborasi lintas batas yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan. Namun, Samuel Wally dalam bukunya The Reality Game mengingatkan kita bahwa teknologi yang sama yang dirancang untuk menyatukan kita kini dapat dengan mudah disalahgunakan. Teknologi ini telah menjadi alat di tangan segelintir pihak yang berniat memanipulasi kebenaran, memutarbalikkan fakta, dan menyebarkan kebohongan yang tersembunyi di balik layar. Di era digital ini, disinformasi menjadi salah satu ancaman terbesar yang kita hadapi. Berbeda dengan kebohongan di masa lalu yang disampaikan dari mulut ke mulut, kebohongan modern hadir dalam bentuk yang jauh lebih canggih. Disinformasi kini disebarkan oleh bot-bot otomatis, algoritma media sosial, dan kecerdasan buatan yang dirancang secara khusus untuk mempengaruhi opini publik. Wally menekankan bahwa disinformasi digital tidak hanya soal kebohongan sederhana. Ini adalah propaganda yang didesain dengan presisi. Bot-bot di media sosial bisa menyebarkan pesan kejutaan orang dalam hitungan detik, sementara algoritma memastikan konten yang paling kontroversial dan memancing emosi akan muncul lebih dulu di feed kita. Ini semua dilakukan untuk satu tujuan, membentuk realitas yang sesuai dengan agenda pihak-pihak tertentu. Inilah bahaya utama dari teknologi modern, kita hidup di dunia di mana realitas bisa dipalsukan, dan di mana informasi palsu menyebar lebih cepat daripada kebenaran. Disinformasi tidak lagi terbatas pada konflik politik atau iklan palsu. Ia telah merasuki setiap aspek kehidupan kita, mulai dari berita harian hingga interaksi sosial di media digital. Kita semua, tanpa disadari, mungkin sudah menjadi bagian dari permainan realitas ini. Maka, sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana disinformasi bekerja, agar kita tidak menjadi korban dari kebohongan yang disebarkan oleh mesin-mesin yang kita ciptakan sendiri.
Di era digital ini, ada satu kekuatan yang mengendalikan banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari, algoritma. Algoritma adalah serangkaian instruksi yang, tanpa kita sadari, mempengaruhi apa yang kita lihat, baca, dan interaksikan di dunia maya. Setiap postingan yang muncul di media sosial, setiap berita yang menghiasi feed kita, semua ditentukan oleh algoritma yang bekerja di belakang layar. Namun, ada satu hal yang harus kita pahami, algoritma ini tidaklah netral. Mereka tidak sekadar menampilkan informasi secara acak. Tujuan utama dari algoritma media sosial adalah untuk meningkatkan engagement atau keterlibatan pengguna. Algoritma dirancang untuk menarik perhatian kita selama mungkin, karena semakin lama kita terlibat, semakin banyak iklan yang bisa ditampilkan kepada kita, dan semakin besar keuntungan yang diperoleh platform tersebut. Tapi inilah masalahnya. Untuk meningkatkan keterlibatan, algoritma cenderung menampilkan konten yang kontroversial, memicu emosi, dan memancing reaksi cepat, baik itu marah, takut, atau senang. Seringkali, konten yang penuh provokasi atau emosi negatif lebih banyak ditampilkan, karena itu yang paling cepat menyebar dan paling menarik perhatian. Dan disinilah disinformasi menemukan jalannya. Informasi palsu atau menyesatkan seringkali lebih menarik dan lebih mudah memicu keterlibatan emosional daripada kebenaran yang mungkin lebih kompleks. Samuel Wally dalam The Reality Game mengungkapkan bahwa kita sekarang berada di tengah-tengah perang informasi global. Media sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube telah berubah menjadi medan pertempuran di mana kebenaran dan kebohongan saling bersaing untuk memenangkan perhatian kita. Algoritma, yang awalnya dirancang untuk memberi kita pengalaman terbaik, kini seringkali lebih berpihak pada informasi yang memicu reaksi, daripada yang benar-benar valid. Penelitian yang dilakukan oleh Oxford Internet Institute menunjukkan bahwa lebih dari 70 negara di dunia telah menggunakan disinformasi berbasis teknologi untuk mempengaruhi opini publik. Pemerintah, organisasi, dan aktor individu dengan agenda tertentu memanfaatkan bot, troll, dan algoritma untuk menyebarkan propaganda dan mengacaukan kenyataan. Kita sebagai pengguna seringkali tidak menyadari bahwa kita sedang menjadi sasaran kampanye disinformasi ini. Dan disinilah letak masalah terbesarnya, disinformasi tidak mengenal batas geografis. Sebuah narasi palsu yang dibuat di satu sudut dunia bisa dengan mudah menyebar ke seluruh penjuru dalam hitungan detik. Bot-bot otomatis dan troll yang bekerja dalam jumlah besar dapat menyebarkan pesan yang sama di berbagai platform, menciptakan ilusi bahwa informasi tersebut adalah kebenaran. Kita mungkin tidak menyadari bahwa kita telah terpapar, bahkan terpengaruh oleh disinformasi ini. Ini adalah realitas baru yang kita hadapi. Di tengah perang informasi ini, menjadi kritis dan waspada terhadap apa yang kita konsumsi secara digital adalah hal yang sangat penting. Karena di balik layar, algoritma terus bekerja, mengarahkan kita pada konten yang mereka yakini akan paling mempengaruhi kita, terlepas dari apakah itu benar atau salah. Bayangkan dunia di mana kamu tidak bisa lagi membedakan mana yang nyata dan mana yang palsu. Di era teknologi saat ini, situasi ini bukan lagi sebatas fiksi ilmiah. Dengan munculnya teknologi seperti deepfakes, batas antara realitas dan kebohongan semakin tipis. Teknologi ini tidak hanya menciptakan video yang tampak nyata dari sesuatu yang tidak pernah terjadi, tetapi juga mengaburkan garis moral dan etika di dunia digital. Deepfakes adalah salah satu teknologi paling mengkhawatirkan yang diungkapkan Samuel Wally dalam bukunya The Reality Game. Teknologi ini memungkinkan pembuatan video atau audio seseorang yang terlihat sangat autentik, meskipun orang tersebut tidak pernah mengatakannya atau melakukannya. Dalam beberapa kasus, hasilnya begitu halus sehingga hampir tidak mungkin dideteksi dengan mata telanjang. Dari sudut pandang teknis, deepfakes adalah inovasi yang mengagumkan, tetapi dari perspektif sosial, dampaknya bisa sangat merusak. Sekarang bayangkan dampaknya di bidang politik. Seorang pemimpin dunia dapat terlihat menyampaikan pernyataan yang provokatif, padahal itu hasil manipulasi digital. Sebuah video deepfake yang menyebar di internet dapat memicu ketegangan diplomatik, bahkan mungkin konflik militer, sebelum ada kesempatan untuk memverifikasi keasliannya. Dunia menjadi semakin rentan ketika kita tidak lagi bisa mempercayai bukti visual atau suara yang kita lihat di media. Bukan hanya di bidang politik,
Dampaknya merambah ke kehidupan sosial dan personal. Video deepfake dapat menghancurkan reputasi seseorang dalam hitungan detik. Seseorang dapat dibuat tanpa melakukan tindakan yang tidak pernah mereka lakukan. Di era di mana informasi menyebar dengan sangat cepat, individu-individu bisa menjadi korban fitnah digital, dan sebelum kebenaran terungkap, kerusakan sudah terjadi. Samuel Wally menyebut teknologi ini sebagai salah satu ancaman terbesar terhadap kebenaran, karena kemampuannya yang begitu halus dalam mengaburkan perbedaan antara kenyataan dan kebohongan. Berbeda dengan disinformasi tradisional yang berbentuk teks atau gambar, deepfake membawa kita ke level yang jauh lebih dalam manipulasi informasi. Ketika manusia cenderung mempercayai apa yang mereka lihat dan dengar, deepfake memanfaatkan kelemahan ini dengan memanipulasi realitas secara visual dan auditori. Wally menekankan bahwa dalam dunia di mana realitas bisa dimanipulasi dengan begitu halus, kita harus lebih waspada dari sebelumnya. Kita tidak lagi hanya berbicara tentang kebohongan yang disebarkan melalui teks atau gambar, tetapi kebohongan yang menyusup ke dalam bentuk yang paling meyakinkan, suara dan visual. Bahkan pakar sekalipun membutuhkan alat-alat canggih untuk mendeteksi rekayasa digital semacam ini, menunjukkan betapa berbahayanya teknologi ini jika digunakan dengan niat buruk. Penelitian dari MIT dan Universitas Stanford menunjukkan betapa sulitnya mendeteksi deepfake yang berkualitas tinggi. Teknologi kecerdasan buatan yang sama yang digunakan untuk membuat deepfake kini juga digunakan untuk mengidentifikasi mereka. Namun, proses ini belum sempurna. Alat pendeteksi deepfake masih berada dalam tahap pengembangan, dan seringkali, kerusakan yang ditimbulkan oleh video palsu ini sudah terjadi sebelum teknologi bisa mengintervensi. Dengan ancaman sebesar ini, penting bagi kita untuk mulai memperlakukan teknologi dengan lebih hati-hati. Wally mengingatkan bahwa teknologi seperti deepfake dapat digunakan untuk tujuan baik, misalnya, dalam industri film atau hiburan, tetapi kita tidak boleh menutup mata terhadap potensi destruktifnya. Teknologi yang sama yang memberi kita kreativitas tanpa batas juga bisa membawa kehancuran jika jatuh ke tangan yang salah. Inilah tantangan terbesar di abad ke-21. Bagaimana kita memastikan bahwa teknologi digunakan untuk memperkuat kebenaran, bukan mengaburkannya. Kita berada di tengah era di mana realitas bisa direkayasa dan kebenaran bisa diubah sesuai kehendak mereka yang memiliki kekuatan digital. Disinilah pentingnya literasi digital, pemahaman tentang teknologi, dan kemampuan untuk memfilter informasi secara kritis. Hanya dengan begitu, kita bisa melindungi diri kita dari manipulasi di dunia yang semakin digital ini. Tidak bisa disangkal, salah satu bidang yang paling terdampak oleh disinformasi berbasis teknologi adalah politik. Teknologi yang seharusnya memfasilitasi komunikasi global, justru digunakan untuk memanipulasi opini publik. Dalam bukunya The Reality Game, Samuel Wally menunjukkan bagaimana disinformasi telah mengubah wajah politik modern. Dari pemilihan presiden di Amerika Serikat hingga referendum Brexit, disinformasi telah menjadi alat yang sangat efektif bagi aktor-aktor yang ingin mempengaruhi hasil politik demi kepentingan mereka. Wally menjelaskan bahwa teknologi telah memungkinkan disinformasi menyusup ke setiap lapisan proses politik. Bot, algoritma, dan troll digital digunakan untuk menyebarkan narasi palsu yang dapat mempengaruhi opini publik. Apa yang kita lihat di media sosial seringkali bukan lagi representasi akurat dari kenyataan, melainkan distorsi yang dirancang untuk menciptakan reaksi emosional dan memanipulasi persepsi kita. Bot ini bekerja dengan sangat efektif dalam menciptakan percakapan palsu dan memanipulasi emosi publik. Mereka menyebarkan berita kontroversial, menekan pandangan tertentu, dan memperkuat perpecahan dalam masyarakat. Hasil akhirnya adalah masyarakat yang lebih terpolarisasi dan kebingungan massal tentang mana yang sebenarnya merupakan kebenaran. Ini bukan hanya ancaman terhadap demokrasi, tetapi juga terhadap stabilitas sosial secara keseluruhan. Di samping itu, Wally juga mengungkap bagaimana banyak pemerintah menggunakan disinformasi untuk mempromosikan agenda mereka sendiri, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Negara-negara dengan kemampuan finansial dan teknologi yang kuat, seperti Rusia dan China, telah berulang kali dituduh menggunakan taktik disinformasi untuk mempengaruhi pemilu di negara lain. Mereka memanfaatkan kelemahan dalam sistem demokrasi digital untuk memajukan kepentingan geopolitik mereka. Ini bukan hanya tentang memanipulasi pemilu.
Disinformasi berbasis teknologi telah menjadi bagian dari strategi geopolitik global yang lebih luas, di mana teknologi digunakan sebagai senjata dalam perang informasi. Pemain besar ini sering bekerja dalam bayang-bayang, menggunakan aktor non-negara seperti perusahaan teknologi besar dan individu dengan akses ke teknologi canggih untuk menciptakan permainan realitas yang melibatkan seluruh dunia. Inilah yang membuat disinformasi berbasis teknologi begitu berbahaya. Ini bukan hanya tentang informasi yang salah, ini tentang manipulasi sistematis dari cara kita berpikir dan bertindak di dunia digital. Wall-E menyimpulkan bahwa jika kita tidak segera menanggapi masalah ini dengan serius, masa depan demokrasi global bisa terancam oleh mereka yang memiliki kekuatan digital lebih besar dari kebenaran itu sendiri. Di tengah serbuan informasi yang kita terima setiap hari, bagaimana kita, sebagai individu, dapat melawan permainan realitas ini? Di era di mana kebenaran bisa dengan mudah dikaburkan oleh algoritma dan disinformasi, Samuel Wall-E memberikan beberapa solusi yang sangat relevan. Salah satunya adalah dengan meningkatkan literasi digital di masyarakat. Literasi digital, dalam konteks ini, bukan hanya soal memahami cara menggunakan teknologi, tetapi juga bagaimana kita menyaring informasi yang datang kepada kita. Wall-E menekankan bahwa kita harus menjadi lebih kritis dan skeptis terhadap informasi yang kita terima, terutama di media sosial. Alih-alih langsung mempercayai setiap berita yang lewat di timeline kita harus belajar untuk mempertanyakan sumbernya, motif di baliknya, dan dampaknya terhadap masyarakat. Kritisisme seperti ini penting dalam melawan arus disinformasi. Wall-E juga berargumen bahwa teknologi yang sama, seperti kecerdasan buatan, bisa digunakan untuk mendeteksi pola-pola kebohongan dan propaganda secara otomatis. Dengan memanfaatkan kemampuan kecerdasan buatan untuk menganalisis data dalam jumlah besar, kita bisa menemukan pola disinformasi yang sebelumnya sulit dideteksi secara manual. Namun, perlawanan terhadap disinformasi tidak hanya bisa dilakukan oleh individu saja. Wall-E juga menekankan pentingnya regulasi teknologi oleh pemerintah dan platform media sosial. Platform besar seperti Facebook, Twitter, dan YouTube memegang tanggung jawab besar dalam menghentikan penyebaran berita palsu di platform mereka. Regulasi yang ketat dan transparansi yang lebih baik tentang bagaimana algoritma bekerja sangat diperlukan. Tapi, Wall-E juga menyadari bahwa solusi ini tidak cukup jika hanya mengandalkan teknologi atau regulasi pemerintah. Pendidikan digital harus dimulai sejak dini, agar generasi berikutnya lebih siap menghadapi jebakan disinformasi. Di era yang semakin digital, anak-anak harus diajarkan bagaimana cara memeriksa fakta, berpikir kritis, dan memahami cara kerja teknologi. Dengan membangun pemahaman ini sejak usia dini, generasi mendatang tidak akan mudah terjebak dalam permainan realitas yang dikendalikan oleh disinformasi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana teknologi bekerja, kita sebagai masyarakat akan lebih bijak dalam mengonsumsinya. Kita akan lebih mampu memilih mana yang benar dan mana yang hanya merupakan manipulasi. Inilah langkah pertama dalam mengembalikan kendali atas kebenaran di era digital. Pada akhirnya, teknologi adalah alat. Apakah alat ini akan merusak atau memperbaiki masyarakat? Tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. The Reality Game adalah pengingat bahwa kita sedang bermain dalam permainan besar, permainan yang mempertaruhkan kebenaran. Dan dalam permainan ini, hanya kita yang bisa memutuskan apakah kita akan memihak kebenaran atau tenggelam dalam ilusi. Teknologi bisa membentuk masa depan kita, tapi kita memiliki kendali untuk menentukan apakah masa depan itu akan didasarkan pada kebenaran atau kebohongan. Mari kita jadi bagian dari perubahan, bukan korban dari permainan realitas. Terima kasih sudah menemani dari awal sampai akhir, dan terima kasih buat kalian yang udah selalu dukung aku. Kalau kalian ada ide pembahasan buku selanjutnya, jangan lupa komen di bawah. Lalu like dan subscribe untuk lebih banyak pembahasan buku yang bisa merubah cara pandangmu terhadap dunia.